Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Priskila Arunde, Tambuk C301-19029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah audit, yaitu yang pertama, jelaskan ciri-ciri yang membentuk definisi auditing. Ciri-ciri yang membentuk definisi auditing yaitu yang pertama, suatu proses sistematis yang dimana kegiatan ini berubah serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisasi. Yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, dalam hal ini di mana data yang terkumpul diperiksa dan dievaluasi tanpa memihak dan berprasangka untuk perseorangan atau entitas yang membuat asersi tersebut. Lalu yang ketiga, asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi ini merupakan subjek pokok auditing karena berisi informasi laporan keuangan dan SPT atau surat pemberitahuan pajak. Yang keempat, yaitu diidentifikasi dan dibandingkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, kriteria yang telah ditentukan dalam ciri yang kelima ini berisi standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi. Lalu yang keenam, penyampaian hasil. Dalam ciri ini diperolehnya hasil tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian setiap asersi. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang berkepentingan adalah para pemegang saham, manajemen, dan kantor pemerintahan. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan jasa-jasa yang dilakukan oleh kantor CPA. Yang pertama yaitu assurance service. Assurance service adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu informasi atau konteksnya untuk kepentingan para pengambil keputusan. Contohnya yaitu yang pertama jasa penilaian risiko, yang kedua jasa penilaian kinerja, dan yang ketiga assurance perawatan lansia. Yang kedua yaitu jasa atestasi. Jasa atestasi itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu audit. Audit meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat asersi oleh manajemen entitas. Yang kedua yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah jasa lain yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh pemeriksaan meliputi pemeriksaan laporan keuangan prospektif, asersi manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian intern entitas, kepatuhan entitas terhadap peraturan dan perundangan tertentu. Yang ketiga yaitu review jasa. Review terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif atau informasi keuangan. Yang keempat, prosedur yang disepakati klien dan kantor CPA dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur tertentu hanya akan dilaksanakan pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah jasa-jasa lain. Ciri umum dari jasa-jasa lain adalah bahwa jasa ini tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain dari keyakinan. Yang termasuk dalam jasa ini adalah yang pertama jasa teknologi CPA yang memberikan jasa teknologi dalam bentuk analisis sistem, manajemen informasi, serta pengamanan sistem. Yang kedua yaitu konsultasi manajemen. Proses konsultasi meliputi perumusan masalah atau peluang, mencari fakta, mengevaluasi alternatif, merumuskan rencana tindakan, mengkomunikasikan hasil, menerapkan rencana tindakan, serta tindak lanjut. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan keuangan. Jasa perencanaan keuangan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan analisis laporan keuangan untuk menyusun struktur portofolio investasi serta transaksi keuangan yang kompleks untuk bisnis. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan 10 standar auditing yang berlaku umum. Terdapat 10 standar auditing yang menjadi pedoman auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang dikelompokkan dalam 3 standar. Yang pertama yaitu standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga adalah standar pelaporan. Standar umum yang pertama yaitu competence, yang kedua independence, dan yang ketiga due professional care.
Lalu standar pekerjaan lapangan. Yang keempat itu educate, planning, and proper supervision. Yang kelima, understanding the entity, environment, and internal control. Yang keenam, sufficient competent audit evidence. Lalu standar pelaporan. Yang ketujuh yaitu financial statements present in accordance with GAAP. Yang kedelapan, consistency in the application of GAAP. Yang kesembilan, educate of informative disclosure. Dan yang ke-10 adalah expression of opinion. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan kode etik dari seorang akuntan publik. Kode etik akuntan dapat diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Melibatkan kejujuran membuat akuntan memiliki pedoman kode etik yang harus dipelajari dan dipegang teguh dalam menjalankan profesi. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, yaitu jelaskan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit. Yang pertama, yaitu jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus mengumpulkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Lalu yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit akan meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu cara dari 3 cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dipertahankan. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu cara dari 3 cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dipertahankan. Dan yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Demikianlah jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Jika ada kesalahan kata ataupun masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.